Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Tertulis di dalam kitab Mazmur 139 ayat 4, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat di atas diambil dari kitab Roma 8 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ketika Sulit Berdoa. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, doa tidak membutuhkan kelancaran berkata-kata,
melainkan kesungguhan hati. Kisah inspiratif siang kita hari ini adalah, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah mengetahui setiap pikiran dan perkataan di lidah kita. Maka, ketika kita tidak tahu apa yang perlu didoakan, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kebenaran Alkitabiah ini meyakinkan kita bahwa kita dapat berkomunikasi dengan Allah, meskipun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena Dia mengetahui kehendak dan keinginan hati kita. Sungguh hal itu menjadi suatu penghiburan dikala kita dalam kebimbangan atau mengalami tekanan berat. Kita tidak perlu khawatir jika tidak dapat menemukan kata-kata untuk menyatakan pikiran dan perasaan kita. Kita tidak perlu merasa malu jika terkadang kalimat yang kita ucapkan terputus di tengah jalan. Allah mengetahui apa yang ingin kita sampaikan. Kita juga tidak perlu merasa bersalah jika terkadang pikiran kita mengembara kemana-mana, sehingga kita harus berupaya keras untuk memusatkan pikiran kepada Tuhan. Selain itu, dalam hal berdoa kita juga tidak perlu mengkhawatirkan posisi tubuh yang layak untuk berdoa. Seandainya pun kita berusia lanjut atau menderita artritis, penyakit radang sendi, sehingga tidak bisa berlutut, tidak menjadi masalah. Sesungguhnya yang Allah perhatikan adalah posisi hati kita. Betapa luar biasanya Allah, betapapun Anda tersendat-sendat atau gagap dalam berdoa, Dia mendengarkan Anda. Kasih yang tiada batas di dalam hatinya menanggapi kebutuhan dan perasaan hati Anda yang tak terucapkan. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Minggu ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Tema yang akan kita renungkan adalah, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak ada tempat di bawah kolong langit ini atau di ujung bumi manapun yang tidak Tuhan ketahui, sebab Dia Maha Tahu. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Bahkan segala hal yang belum terucap di mulut kita pun Tuhan mengetahuinya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Artinya, segala yang ada di dalam pikiran dan hati kita Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepada-Nya dengan sikap hati yang benar, tulus dan apa adanya, tak perlu ada yang dibuat-buat. Mazmur 139 merupakan pasal pendek yang kaya karena dipenuhi kekaguman Daud akan Allah yang luar biasa. Ke-24 ayatnya begitu detail menggambarkan pribadi Allah, menunjukkan bahwa penulisnya sangat mengenal Tuhan yang ia sembah. Secara keseluruhan, Mazmur 139 adalah gambaran kualitas hubungan yang intim antara Daud dengan Allah. Dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan kekaguman dan rasa syukurnya kepada Tuhan karena Dia adalah pribadi yang maha hadir dan maha tahu tentang keberadaan kita di segala aspek kehidupan. Ini bukti pemeliharaan dan kepedulian Tuhan kepada umat-Nya. Dinyatakan bahwa Tuhan tahu betul tentang diri kita, apa yang sedang kita pikirkan, motivasi, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit kita dan juga termasuk segala kebiasaan dan perilaku lahiriah kita sehari-hari, mulai pagi hari sampai tengah malam. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring,
segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Tuhan juga senantiasa mengelilingi kita dengan perhatian dan selalu meletakkan tangan-Nya untuk menopang kita. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa walau kemanapun kita pergi dan sembunyi. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku, saat kita masih berada di dalam kandungan pun. Dia telah memiliki rancangan dan menjamin masa depan kita. Sungguh luar biasa. Mazmur ini didedikasikan Daud untuk kemahatauan Allah. Allah bukan hanya maha kuasa, yaitu tidak ada yang mustahil baginya, tapi juga maha tahu, yang artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Pengetahuan Tuhan itu lengkap, bukan hanya yang bisa dilihat manusia, tapi bahkan dalamnya hati dan pikiran manusia pun terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Daud menggambarkannya dengan kalimat di ayat 5. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Dalam kekekalannya, pengetahuan Tuhan itu melewati segala dimensi waktu, yang berarti bagi manusia pengetahuan itu diperoleh dari proses belajar, yang artinya sedikit demi sedikit. Tapi bagi Tuhan, pengetahuan itu dimilikinya sekaligus. Pengetahuan Tuhan bukan hanya dari apa yang sudah terjadi, bahkan apa yang belum terjadi sudah terpampang jelas di pengetahuan Tuhan. Perhatikan ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Pengetahuan Tuhan melewati segala batasan ruang. Mazmur ini ditutup dengan permohonan kepada Allah yang menyelami hati dan melindungi pemazmur terhadap yang jahat, yaitu doa yang mengungkapkan kesetiaan hatinya di hadapan Allah. Dia menghendaki supaya jika ia keliru, Allah berkenan menunjukkan hal itu kepadanya. Sang pemazmur menyadari bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, dapat memberikan ketenangan pada kita saat menghadapi masalah. Daud tidak sekadar memahami bahwa Allah Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Ia menjadikan kebenaran Allah yang dahsyat tersebut sebagai bagian konkret dari pengalaman nyatanya dan juga menjadi dasar bagi doanya. Keyakinan kepada kemahatahuan, kemahahadiran dan kemahakuasaan Allah pasti memberikan kedamaian dalam hidup bagi orang percaya, karena kemahatahuannya, kehadirannya secara pribadi, serta kekuasaannya yang absolut, nyata dalam karyanya untuk kesejahteraan bagi kita umatnya. Bagaimana sikap Daud ketika mengetahui kemahatauan Tuhan? Ada beberapa sikap Daud yang perlu kita teladani, yakni: pertama, bersyukur. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus bersyukur karena Allah layak menerima puji syukur kita. Hanyalah patut baginya atas setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang Ia berikan. Ketika kita bersyukur, fokus kita teralihkan dari keinginan pribadi kita yang egois maupun penderitaan situasi yang tengah kita alami. Menyatakan syukur membantu mengingatkan kita bahwa Allah sedang berkuasa dan memegang kendali. Bersyukur bukan hanya sepatutnya,
melainkan adalah hal yang sehat dan bermanfaat bagi kita. Kita diingatkan akan gambaran global, di mana kita adalah milik Allah, dan kita telah diberkati dengan semua berkat rohani. Benarlah memang kita mempunyai hidup yang berkelimpahan, dan bersyukur adalah respon yang sepantasnya. Kedua, mengakui kemahatauan Tuhan. Maha tahu didefinisikan sebagai kondisi memiliki pengetahuan penuh, sifat mengetahui segala hal. Bagi Allah, yang berdaulat atas segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ditunjukkan dengan cara Ia mengetahui segala hal. Kemahatauannya tidak terbatas pada salah satu pribadi Allah saja, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus seluruhnya Maha Tahu. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia mengetahui tidak hanya setiap detil menit kehidupan kita, namun segala sesuatu di sekitar kita. Karena Ia mengatakan bahwa Ia mengetahui burung pipit yang jatuh atau ketika kita kehilangan sehelai rambut. Allah tidak hanya mengetahui segala hal di akhir sejarah, namun Ia juga mengetahui setiap pemikiran kita. Bahkan sebelum kita mengungkapkannya, Ia mengetahui isi hati kita dari kejauhan. Ia bahkan melihat kita sejak dari kandungan. Salomo mengungkapkan kebenaran ini dengan sempurna dengan mengatakan, "Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia." Ketiga, mengambil posisi berada di pihak Tuhan. Ketika tabiat manusia ingin membenci semua musuhnya, maka Tuhan bukan membenci para musuhnya, melainkan Tuhan memberikan pengampunan bagi orang yang membencinya. Sikap inilah yang harus diteladani manusia. Manusia harus mengambil posisi mengampuni semua musuhnya, sama seperti Tuhan mengampuni dosa kita. Keempat, hidup dalam keterbukaan di hadapan Tuhan. Kadang ada orang yang masih menikmati dosanya. Mereka tidak berani terbuka karena mereka masih mau menikmati dosanya, berat untuk melepaskannya. Kadang kita juga tidak mau terbuka karena orang akan tahu siapa kita, kelemahan kita. Bahkan kadang di gereja pun saat kita terbuka, orang bisa menghakimi kita, meledek atau menjauhi kita saat mereka tahu dosa-dosa kita. Kelemahan dan kejatuhan yang terjadi pada seseorang pun bisa terjadi pada kita. Karena itu penting bagi kita supaya kita bisa membuat sebuah suasana aman di mana kita bisa mengaku dosa kita dan share supaya bisa saling mendoakan dan membantu bertumbuh. Kita semua ada di dunia pergumulan yang sama. Tidak ada yang kebal dari dosa dan godaan. Kalau kasih Tuhan tidak menjaga, maka habislah kita semua. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, bahwa kita lebih baik dari dia. Tapi bandingkanlah diri kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita perlu Roh Kudus untuk melihat dalam hati dan diri kita, supaya kita tahu kegelapan-kegelapan kita, yang kadang kita tutupi atau sadari. Langkah pertama untuk memperoleh kesembuhan adalah keterbukaan kita, mengakui segala dosa kita. Dosa apakah yang kita lakukan di masa lalu atau masa kini yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Atau mungkin ada masalah yang kita tidak selesaikan dengan orang lain. Selama kita tidak mau mengakui masalah dan dosa kita kepada Tuhan, kita akan selamanya hidup dalam kegelapan. Langkah pertama adalah mengakui di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membiarkan kasih-Nya memulihkan kita, memberi kekuatan pada kita, supaya kita kembali kepada terang. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan? Pertama,
kita harus mampu mengakui kedaulatan Tuhan. Kedua, mengambil posisi berada di pihak Tuhan. Ketiga, hidup dalam keterbukaan di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah memiliki hati yang terbuka di hadapan Allah, sebab bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Apa itu teisme terbuka? Teisme terbuka dikenal sebagai teologi keterbukaan dan keterbukaan Allah. Ia menjelaskan hubungan antara Allah Maha Tahu dengan kehendak bebas manusia. Pada dasarnya, teisme terbuka menyatakan, 1. Manusia betul-betul bebas. 2. Jika Allah sudah tahu masa depan secara mutlak, maka tidak mungkin manusia betul-betul bebas. 3. Karena itu Allah tidak secara mutlak tahu tentang masa depan. Teisme terbuka menyatakan masa depan tidak dapat diketahui. Karena itu, Allah tahu segala yang dapat diketahui, namun Dia tidak mengetahui tentang masa depan. Teisme terbuka mendasarkan kepercayaan ini pada ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan Allah mengubah pikirannya, atau terkejut, atau kelihatan mendapat pengetahuan atau mengetahui. Dalam ayat-ayat Alkitab yang menyatakan pengetahuan Allah tentang masa depan, ayat-ayat TSB di atas harus dimengerti sebagai Allah melukiskan dirinya dengan cara yang dapat dimengerti manusia. Allah tahu apa yang akan menjadi tindakan dan keputusan kita. Namun Dia mengubah pikirannya, dalam pengertian Dia bertindak berdasarkan tindakan kita. Allah terkejut dan kecewa karena kejahatan manusia tidak berarti Dia tidak mengetahui bahwa itu akan terjadi. Dalam kontradiksi dengan teisme terbuka, Mazmur 139 ayat 4 dan 16 mengatakan, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya." Bagaimana dalam Perjanjian Lama, Allah dapat bernubuat dengan begitu rumitnya mengenai Yesus Kristus kalau Dia tidak tahu mengenai masa depan? Bagaimana Allah dapat menjamin keselamatan kita secara kekal kalau Dia tidak tahu tentang masa depan? Pada akhirnya, teisme terbuka harus ditolak karena berusaha menjelaskan apa yang tak dapat dijelaskan, hubungan antara apa yang Allah sudah tahu terlebih dahulu dan kehendak bebas manusia. Sebagaimana Calvinisme ekstrim gagal karena menganggap manusia tidak lebih dari robot yang sudah diprogram terlebih dahulu, teisme terbuka gagal karena menolak kemahatauan Allah. Allah harus dipahami melalui iman, karena tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena itu, konsep teisme terbuka tidak alkitabiah. Teisme terbuka tidak lebih dari cara manusia yang terbatas, dengan pikirannya yang terbatas, namun berusaha memahami Allah yang tidak terbatas, sama seperti seseorang berusaha mengeringkan lautan. Teisme terbuka harus ditolak oleh orang Kristen. Walaupun teisme terbuka merupakan penjelasan mengenai hubungan antara apa yang Allah sudah tahu dan kehendak bebas manusia, ini bukanlah penjelasan yang alkitabiah. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa.
Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.